Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang terus memberikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang terus memberikan rezekinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang terus memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala daripada kejadian dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menentukan segala dalam urusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala daripada nasib rezeki kita pada hidup ini ya Allah. Wa amma min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan, sekalipun binatang melata Allah berikan rezeki kepada mereka. Maka dari itu Allah, banyak daripada kita ini, bagian daripada kita ini terkadang menganggap bahwasanya dalam kehidupan ini dunia adalah segala-galanya. Kalau kita kembali kepada kehidupan kita, tentu masing-masing daripada kita itu punya atau memiliki daripada pengalamannya masing-masing. Akan tapi Allah yang dirahmati oleh Allah, resep dalam kehidupan kalau kita melihat mereka orang-orang soleh, orang-orang alim, kenapa mereka itu seolah-olah seakan-akan tidak pernah putus rezeki mereka, keadaan mereka, hidup mereka tidak pernah putus akan rezekinya. Karena mereka itu mengikuti daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka para habaib itu, Mama Allah, mereka itu melihat kakek, ayah, didikan ayah mereka, didikan kakek mereka. Mereka tidak melihat apa yang atau menuruti daripada hawa nafsu mereka. Maka dari itu Mama Allah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita khawatir dalam hidup ini seolah-olah hidup kita tidak ada perubahan. Ini kebanyakan dari kita beranggapan seperti itu, sehingga bergiat berusaha kita. Padahal kalau kita berusaha selama 24 jam, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengendakinya, tidak akan terjadi. Ya begitulah. Orang kaya, orang miskin, orang anggapan bahwasanya menjadi orang itu karena sebab hartanya, karena sebab dia ada kedudukan di mata manusia, pekerja kek, atau pegawai kek, atau pejabat kek, itu sudah menganggap bahwasanya keberhasilan di atas dunia, padahal tidak. Keberhasilannya di atas dunia itu hanya penentuan, kata Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk menguji. Kehidupan dunia ini hanya sekedar untuk menguji masing-masing daripada kita. Allah berikan dunia kepada kita itu pada hakikatnya di mustakhlifukum, untuk menguji saja, untuk melihat kita ini apakah kita ini berada di dalam ketaatan atau berada dalam dosa. Jadi semakin orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, diberi oleh Allah harta, bangga hatinya. Apakah berbangga hatinya, sehingga berbangga hati tadi merasa besar karena sebab ada banyaknya harta, banyaknya uang, kan seperti itu kebanyakan dari kita. Tanpa kita sadari apakah hal itu yang menjadikan sebab kita ini merasa seolah-olah ini karena kepribadian, karena pekerjaan, karena kerja keras. Jadi beranggapan bahwasanya itu karena hasil daripada usahaku. Cerita daripada Fir'aun itu sampai mengatakan anna rabbakumul a'la. Kenapa? Karena karena Fir'aun itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Fir'aun tidak pernah sakit, dan Fir'aun bergelimangan harta, dan Fir'aun berkuasa, memiliki kekuasaan yang besar, sehingga dia merasa dirinya itu, karena dia merasa diri, dia merasa kemampuan dirinya, sehingga dia menganggap bahwasanya dirinya
adalah yang memiliki kemampuan sehingga dia mengatakan dirinya ana rabbakumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kesombongan daripada Fir'aun. Jadi kalau kita melihat dunia ini Allah, ada orang yang kadang begini. Ada dulu kehidupan kita ini, waktu anggaplah kehidupan saya dulu misalnya sama orang tua, hidupnya susah misal. Bahkan keberadaan kita bersama dengan orang tua pun susah. Terkadang kita dapat hinaan dari orang. Ada orang yang bilang dulu masa-masa lalu sebelum kita sukses, misalnya sukses di atas dunia ya maksudnya. Dulu waktu kita belum sukses, tiba-tiba ada orang yang mencela, ada orang yang menghina, tidak mau berteman dengan kita pada masa kecil kita. Sehingga tumbuh di hati kita ini semangat untuk menanamkan dalam diri bahwasanya aku harus kerja. Dan aku tidak mau lagi dikatain oleh orang itu, dan aku tidak mau lagi direndahkan oleh orang itu. Kan seperti itu kebanyakan daripada kita beranggapan bahwasanya hal seperti itu. Sehingga kita kerja. Ini nasib pada orang masing-masing ya. Pada dasarnya itu semuanya Allah yang membuat, Allah yang berkodrat, dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pada saat dia bekerja dan berhasil, dia bekerja dengan semangat. Kerja anggap saja kerjanya, gajinya atau upah gaji dia dalam satu pekerjaan atau perusahaan itu, dia mendapatkan gaji misal di angka 3 juta per bulan misal. Jadi 3 juta, dia kerjanya sama. Setiap hari dia kerjanya sama, kerja keras. Kerja dengan pola pikirnya, dengan berpikirnya, atau dengan kehidupan sehari-harinya. Dia kerja. Ada yang bagian misalnya dia bagian gudang misal, dia kerja. Atau dia ada bagian perkantoran, dia kerja. Terus dia kerja, gaji anggap aja 3 juta tiap per bulan, 3 juta dia memiliki gaji. Dan di balik gaji itu, kumpulkanlah uang 3 juta itu. Kalau kita kumpul, anggap saja 1 juta yang kita kumpul dan 2 jutanya khusus untuk pengeluaran kita, artinya 1 juta kalau dalam 1 tahun hanya 12 juta yang mampu kita kumpulkan. 12 juta dalam 1 tahun, anggap saja kita beli 1 buah motor, berarti 1 buah motor yang kita dapat. Sekarang seandainya rutin 3 juta, artinya tiap bulan nih 1 juta yang bisa kita kumpulkan hanya 12 juta. 10 tahun itu hanya 120 juta. Anggap saja kita mampu beli 1 buah rumah yang sederhana 120 juta, atau membeli tanah senilai 120 juta. Nah, sekarang dalam 1 tahun, dalam 1 tahun ada 10 bulan sampai 1 tahun kita hitung. Sekarang hamba Allah, pernahkah kita menyadari pada saat sekarang misal kita yang dulunya hidupnya susah biasa-biasa saja, tiba-tiba kita terbangun rumah yang mewah, punya mobil mewah, punya uang yang banyak, harta yang banyak. Pernahkah kita menyadari hal ini, bahwasanya hal itu kehendak Allah? Kalau Allah sudah berkehendak, bi ghairi hisab, Allah berikan kepada kita rezeki dunia. Enggak. Kalau kita kaji 3 juta per bulan tadi, contoh seperti ini. Saya kerja dalam 1 tahun 3 juta gaji saya per bulan, hanya 1 juta saya dapat menabung. Dalam satu perjalanan ini yang dikatakan bi ghairi hisab atau yang tidak diduga-duga. Tinggal ke depannya, apakah kita ini jatuh ke dalam lubang kenistaan karena dunia, atau kita semakin tambah taat kita pada Allah. Banyak manusia, bagian daripada kita hamba Allah ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, melupakan hal ini hamba Allah. Jadi dalam perjalanan bergajilah atau dapatlah saya upah daripada pekerjaan saya 3 juta per bulan, 3 juta tiap bulannya, 3 juta tiap bulannya. Kemudian tiba-tiba hamba Allah dalam satu perjalanan, anggap saja dari bulan 1, tiba-tiba saya kerja di bulan 2, kerja di bulan 3. Ini bi ghairi hisab, yang banyak manusia itu seolah-olah menganggap dia kaya itu karena hasil kerja kerasnya. Tiba-tiba nih hamba Allah, ada sahabat, ada teman, ada saudara, atau kita tiba-tiba muncul pola pikir, ngobrol-ngobrol kita sama dia, dan timbul pola pikir kita bahwasanya menunjukkan ada satu usaha yang besar, ya kan? Terpikir oleh kita, kemudian kita ikut dengan usaha. Contoh misalnya
menjadi pengusaha pakaian atau pengusaha hal-hal yang tanpa diduga lah, apa saja usahanya, kita geluti usaha itu sambil kerja usaha. Ya enggak? Begitu kita buka usaha tadi, ini bighairi hisab yang Allah kehendaki. Allah bangkitkan usaha kita itu begitu kita buka usaha, kita berusaha merintis, tiba-tiba omset kita meningkat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan omset kita itu dengan penghasilan bersih kita misal 1 bulan sampai 30 juta keuntungan bersih. Sedangkan gaji kita tadi 3 juta, jadi 1 juta hanya per bulan kita bisa nabung. Nah, dengan usaha tadi 30 juta untung bersih kita di luar pengeluaran. Maka dari itulah kita tinggalkan pekerjaan tadi dan kita geluti usaha. Ini bighairi hisab. Di mana letak bighairi hisab tadi dari cerita ini, permisalan ini tadi yang Allah. Bighairi hisab dari permisalan ini adalah pada saat kita pernah berjumpa dengan sahabat kita, teman kita, kawan kita yang tiba-tiba memunculkan pola pikir kita untuk melakukan usaha itu, kemudian kita berusaha dengan usaha itu dan usaha itu maju, itulah yang dinamakan bighairi hisab sama Allah. Ini. Cuma kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah, atau pekerjaan apapun, atau jabatan apapun, atau posisi apapun. Jadi kalau kita mau pikir secara logis tidak akan mampu kita. Jadi kita harus menyadari bahwasanya segala sesuatu itu bukan karena sebab kita kerja keras kita, akan tetapi karena Allah memberikan jalannya melalui daripada sahabat, teman, kawan, pola pikir kita atau sempat kita berpikir atau apapun dalam keadaannya sehingga menimbulkan hati kita untuk menjadikan sebab kita menjadi orang yang sukses dunia. Dan ingat nama Allah, mungkin di mata kita sukses karena kita melihat orang yang di bawah kita. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia ini orang yang paling sukses itu pada dasarnya masih ada orang yang lebih sukses lagi. Dari itu ayol mukmin nama Allah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus berada di dalam bagian orang-orang yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Sesungguhnya orang bersyukur, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan aku tambah, dan jika kalian kufur akan nikmatku atau ingkar atau tidak mau mengakui bahwasanya apapun yang ada dalam diri kita itu adalah milik Allah cuma nitipkan saja pada kita di mustakhlifukum untuk menguji daripada kalian, menguji daripada kita ya, apakah kita berada dalam keadaan dosa atau dalam keadaan amal. Itu saja. Maka dari itu perlu kita perhatikan dalam hal itu nama Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Rasul juga pernah mengatakan bahwasanya seperti umat-umat terdahulu akan semakin hancur. Karena sebab apa? Karena sebab dua hal. Nama Allah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Harta dan wanita. Dua hal ini hati-hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi saya pribadi khususnya, dan bersama dengan keluarga saya, anak istri saya, dan para sahabat-sahabat saya. Sekali lagi, al-fakir adza'abillah wal'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.